Oke, halo semuanya, selamat datang di lokasi mana. Dan ya, kembali sama gua ya di sesuatu rekomendasi barang karena udah sekitar 7 bulan atau mungkin 8 bulan saya nggak bikin rekomendasi tentang barang-barang yang mungkin kalian akan beli. Dan kali ini saya akan rekomendasi ke kalian lagi gitu, dan pengen ningkatin konten jadi ini karena dulu kan cuma game-game doang. Sekarang kita upgrade lah kontennya. Dan kali ini saya akan rekomendasi tentang 10 HP yang di harga 2 jutaan yang kuat untuk main game. Ya, dan sini patokan saya adalah bisa main game Genshin Impact. Karena dengan bisa main game Genshin Impact, maka otomatis bisa main game yang lainnya kayak ML, PUBG, CODM, FF, apalagi Minecraft, ya pokoknya game-game yang mainstream kita main itu bisa nih. Kami saya akan rekomendasikan 10 HP yang sebenarnya masih worth it untuk dibeli di harga 2 jutaan. Oh ya, perlu diingatkan kepada kalian semua kalau di sini saya nggak akan bahas tentang build quality, terus kameranya seperti apa dan lain-lain. Di sini saya akan fokus tentang bahwa game itu bisa main game ini. Ya ingat, karena saya belum pernah megang HP ini, saya cuma list dari berdasarkan review YouTube seperti apa dan performanya seperti apa. Jadi mungkin kalian bisa explore lagi nanti di YouTube tentang bagaimana HP ini kualitasnya gimana. Yang pertama adalah Xiaomi Redmi 9T. Dia udah dilengkapi dengan Snapdragon 662, dengan layar FHD+, ya, dengan RAM 6GB dan internal 128GB dengan harga sekitar 2,5 jutaan. Ya, kalian bisa beli dengan ini. Dan ini HP tahun 2020-an, dan saya lihat dicek di YouTube itu masih main game bisa kuat angkat Genshin Impact 30 fps di medium. Tapi kalau kalian ini lancar sih bisa kalian dengan 30 fps slow saja. Ya, jadi biar lebih optimal, tapi 30 fps dengan setting medium pun dia masih kuat. Yang kedua adalah Realme Narzo 50A. Dia udah dilengkapi dengan chipset Helio G85 dengan RAM 4GB dan internal 64GB dengan resolusi layar HD+, dan harga sekitar 2,1 jutaan. Ya, 2,1 jutaan. Dan dia bisa main Genshin Impact 30 fps tapi low, rata kiri. Ya, rata kiri ya. Dan ya, tapi itu masih kuat untuk main Genshin Impact di harga segitu. Itu udah cukup murah lah untuk harga yang 2 jutaan. Yang ketiga adalah Infinix Note 7. Dia dilengkapi dengan Helio G80, ya sama seperti yang kedua nomor 2, masih menggunakan MediaTek Helio G8775, kalau sekarang G80, ya dilengkapi dengan RAM 6GB dengan internal 128GB dan layar masih HD+, ya hanya 2 jutaan nih, ya. Dan ya HD+, dan harga kita 2,1 jutaan. Dan dia bisa main Genshin Impact 30 fps ya, low rata kiri ya, tapi masih 30 fps. Tapi kalian bisa kok 60 fps ya, 30-60 fps di kalau mau eksperimen, cuman ada eksperimen kayak patah-patah atau HP panas. Yang keempat adalah Oppo A5 dengan chipset Snapdragon 665 ya, dengan RAM 4GB dan internal 128GB, layar masih HD+, ya bukan Full HD+, dan harga sekitar 2,1 jutaan. Sama seperti di harga HP 2 jutaan, main Genshin Impact hanya bisa kuat 30 fps low. Dan yang kelima adalah Vivo Y20 di tahun 2021, yang dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan RAM 4GB 64GB dan internalnya 60GB maksudnya, dengan layar masih HD+, dan harga sekitar 1,9 jutaan. Ya, dan dia bisa main Genshin Impact 30 fps low. Yang keenam adalah Realme C15. Sudah dilengkapi dengan chipset Snapdragon 460 dengan RAM 4GB dan internal 128GB, layar masih resolusi HD+, dan harga sekitar 1,9 juta. Dan seperti harga di sekitar HP 2 jutaan lainnya, 30 fps low Genshin Impact rata kiri. Yang ketujuh adalah Realme C25S. Sudah dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM 4GB dan internal 128GB, layar masih HD+, dan harganya sekitar 2 juta. Pas, 2 juta pas ya. Dan seperti HP 2 jutaan lainnya, main Genshin Impact 30 fps low rata kiri. Yang ke-8 adalah Poco M3. Sudah dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 700 dengan RAM 4GB 64GB dengan layar resolusi FHD+, dan harganya mungkin ini udah lebih dari harga sekitar 2 jutaan. Lebih, harganya 2,6 juta. Ya, dan dia bisa main Genshin Impact 30 fps medium. Ya, ini harganya 2,6 juta, bukan sekitar 2 juta lebih atau kurang. Ini udah 2,6 juta, 2,5 jutaan lah. Ya, jadi harus nambah dikit. Tapi saya akan bercerita khusus tentang Dimensity 700 karena HP saya juga Dimensity 700. Pengalaman saya
di Genshin Impact di Dimensity 700 bisa kok 30 fps dengan settingan high, tapi untuk optimalnya Dimensity 700 ini hanya 30 fps medium. Tapi mau high pun masih bisa, ya. Atau misalnya pengen lancar banget, bisa kalian setting ke 60 fps, setting 60 fps, rata kiri low, maka itu bisa lancar banget, tembuslah 60 fps. Yang ke-9 adalah Vivo Z1 Pro dengan resolusi layar FHD+, dilengkapi dengan chipset Snapdragon 712 dengan harga sekitar 2,6 jutaan, RAM 4 GB, internal 64 GB dengan harga 2,6 jutaan ini bisa sama seperti yang sebelumnya, ya. Jadi bisa bermain 30 fps medium, ya. Itu, dan ini masih sama teman, 30 fps medium ini ya untuk 712 saya kira mungkin hanya ya 30 fps medium untuk optimal. Dan harganya sekitar 2,6 jutaan. Oke, kita akan kembali ke harga sekitar 2 jutaan pas yang benar-benar juta, yaitu adalah Oppo A31 dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan layar resolusi masih HD+, dan RAM sekitar 4 GB dengan internal 128 GB, harganya sekitar 2 jutaan. Dan seperti HP harga 2 jutaan lainnya, 30 fps low di Genshin Impact. Jadi itu adalah 10 rekomendasi HP yang kuat untuk main Genshin Impact di harga 2 jutaan. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah dengan 2 juta bisa main Genshin Impact? Jawabannya bisa, namun ya rata kiri. Ya gitu, karena Anda mengharap apa dengan HP 2 jutaan. Kalau ingin main lancar dikit dengan settingan grafis yang lebih bagus, saya sih rekomendasikan untuk nabung lagi sekitar 1 jutaan atau 500.000 agar dapat HP yang optimal. Ya, seperti HP saya ini, Realme Redmi 8 5G yang harganya sekitar 3,2 dengan Dimensity 700 bisa main game rata kanan, yang nggak rata kanan juga sih sebenarnya, dan untuk Genshin Impact medium, ya. Gitu. Jadi itu adalah rekomendasi HP, dan mohon banget kalau misalnya di video saya ini mungkin nggak terlalu detail, ya, karena ini cuma sekitar list rekomendasi aja, ya itu nggak, ya, karena saya belum pernah nyoba satu HP, ya gitu. Mungkin kalau saya punya budget, saya punya akan tes HP gitu. Jadi itu ada HP dengan rekomendasi 2 jutaan, ya. Terima kasih yang nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa tombol belnya. Ya, itu aja.